Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberi rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja saya membacakan judul ceramah saya pada kali ini, yaitu jangan meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang agung. Ia juga merupakan ibadah yang urgen dan penting untuk senantiasa dijaga. Di sisi lain, banyak pula keutamaan-keutamaan dari ibadah sholat. Maka dengan begitu tingginya kedudukan sholat dalam Islam. Meninggalkan ibadah ini pun berat konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun ia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenakan. Sholat juga merupakan tiang agama. Bayangkan jika rumahmu tiangnya tidak kuat, bahkan tanpa tiang, tentu tidak akan berdiri kokoh dengan bangunan rumah tersebut. Begitu pula dengan sholat. Sholat merupakan kunci utama diterimanya ibadahmu. Bahkan sholat mencegah kegiatan keji yang mungkar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholawah. Inna as-sholawata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Adapun arti ayat tersebut adalah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada ibadah yang akan diterima jika tidak pernah melaksanakan sholat. Walaupun puasa di bulan Ramadan, rajin bersedekah, dan berinfak setiap hari, tapi tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali, maka akan sia-sia amalnya. Karena pertama yang dihisab oleh Allah adalah ibadah sholat. Bahkan di dalam Al-Quran, banyak sekali kalimat ancaman, diantaranya, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan hamba dengan Allah. Sehingga kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah, perlindungan, dan bagaimana cara kita meminta Allah agar selalu memperhatikan dan mengurus kita? Sedangkan kita sendiri yang memutuskan ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kata ulama, ikatan hamba dengan Rabb-nya adalah as-sholah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan,
berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, apabila seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh warganya sendiri. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Saking pentingnya sholat. Bahkan ketika kita tidak bisa sholat secara sakit, sholat bisa dilakukan dengan duduk. Dan apabila kita tidak mampu duduk, bahkan sholat itu bisa dilakukan dengan secara berbaring. Adapun hadis yang berbunyi, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang besar, dan dosa yang lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang meninggalkan akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan dosa meninggalkan sholat. Allah SWT berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui al-qayyah, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Quran Surat Maryam ayat 59-60. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa qayyah dalam ayat tersebut bermakna sungai Jahannam, yang maknanya makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sungai di Jahannam sebagai tempat orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Marilah teman-teman kita bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman kepada bersamanya. Sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.